Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah amma ba'du. Kali ini kita akan menjelaskan tentang kaifiyah atau cara salatul Id. Karena banyak yang bertanya bagaimana salat Id di rumah. Padahal kami biasanya salat Id bersama-sama di masjid ataupun di lapangan. Ketahuilah bahwa salatul Id adalah salat sunnah muakkadah yang sangat disunnahkan dalam syariat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Dan afdalnya dilaksanakan di lapangan. Jika tidak ada lapangan yang luas, baru yang kedua afdalnya dilakukan di masjid yang luas. Kalau tidak ada juga maka boleh di musalla. Kalau tidak ada juga maka boleh di rumah masing-masing. Saat kita melaksanakannya di rumah kita, semua ketentuan-ketentuannya, baik syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan sunnah-sunnahnya, sama hanya saat kita mengerjakannya di luar rumah. Jadi yang terpenting, caranya tersebut adalah, pertama harus melaksanakan syarat-syarat salat, yaitu wudu dan seterusnya. Kemudian cara mengerjakannya, kita niat usalli sunnata Idul Fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat mengerjakan salat sunnah Idul Fitri karena Allah. Jika dia imam, maka sunnah menambahkan imaman. Dan apabila dia makmum, maka wajib dia niat makmuman. Misal seorang suami menjadi imam, kemudian istri dan anak-anaknya menjadi makmum. Maka bagi imam niat imaman sunnah, dan bagi makmum niat makmuman wajib. Setelah takbiratul ihram, ya dibarengi niat tersebut dengan takbiratul ihram. Allah. Di hati kita, saya niat melaksanakan salat Idul Fitri imaman atau makmuman. Allahu Akbar. Setelah itu takbir 7 kali di rakaat yang pertama di luar takbiratul ihram. Dengan takbiratul ihram jumlahnya menjadi 8 takbir. Allahu Akbar. Nah, jedahi antara takbir dengan takbir berikutnya dengan kadar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Boleh dibaca cepat. Contoh seperti ini. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sampai 7 kali. Setelah itu baca du'aul istiftah. Jadi du'aul istiftah bukan setelah takbir yang pertama, tapi setelah takbir yang ke-8, ya. Karena yang pertama rukun dan yang 7-nya sunnah. Andai kata ada orang tidak melaksanakan takbir-takbir yang 7, dia langsung membaca du'aul istiftah ataupun langsung membaca Al-Fatihah, maka dia nggak boleh balik mengerjakan takbir 7 kali. Nggak boleh. Karena dia sudah talabbus dengan yang sunnah atau bertalabbus sudah mengerjakan perkara yang rukun, yaitu qiraatul Fatihah. Kalau dia sudah mengerjakan yang rukun, kemudian dia kembali kepada takbirat dan dia kembalinya dengan sengaja dan mengetahui ilmunya, maka batal salatnya. Jadi kalau sudah baca Al-Fatihah lanjut. Karena takbirat dalam salatul Id adalah perkara sunnah.
Jika ditinggalkan, maka tidak menjadi masalah. Dan apabila dikerjakan, akan mendapatkan pahala. Dan tidak sunnah sujud sahwi. Tidak sunnah sujud sahwi karena dia sunnah hayat dan bukanlah sunnah ab'ad. Setelah dia membaca Al-Fatihah, membaca surah, kemudian ruku seperti biasanya, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri. Berdiri dari sujud ke berdiri ini takbir, Allahu Akbar. Kemudian setelah dia berdiri, kembali dia sunnah takbir 5 kali. 6 kali dengan takbir yang pindah tadi dari sujud ke berdiri. Ya, andai kata ini dihitung jadi 6. Tapi kalau ini tidak dihitung, sudah berdiri, dari berdiri kita hitungnya, maka 5 takbir. Sama seperti tadi, dijedai antara takbir ke takbir yang setelahnya dengan kadar subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Setelah itu membaca Al-Fatihah dan membaca surah yang pendek ataupun yang panjang terserah. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk, sujud, kemudian tahiyat dan salam. Selesai salatul Id. Dan apabila ingin mendapatkan sunnah, saat rakaat pertama sunnah membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Di rakaat kedua sunnah membaca Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Setelah itu, apabila dia ingin melakukan khutbah, maka khutbahlah yang singkat di depan anak dan istri-istrinya atau keluarganya dengan mengerjakan rukun-rukunnya. Dan perhatikan juga sunnah-sunnahnya. Pada khutbah yang pertama, sunnahnya bertakbir 9 kali. Jadi dia mulai dengan takbir Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Duduk. Kemudian bangun lagi khutbah yang kedua. Takbir 7 kali. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Kemudian Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Selesai khutbatul Id. Ini jika kita ingin mengerjakan rukun-rukunnya saja dan sebagian sunnahnya. Demikian kaifiyah tata cara salatul Id di dalam ataupun di luar rumah. Jadi semua sama tata caranya, dan ini hanya untuk mengajarkan yang mungkin masih bingung cara mengerjakan salatul Id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.